Halo semuanya, salam sehat bagi kita semua. Nama saya Queeniku dengan NPM 2551070 dari kelas 1 BUMG. Dalam video ini, saya akan merangkum dua pembicaraan yang sangat menarik dari Biku Utamo dan Bapak Cornelis Wawor yang membahas tentang karma dan kelahiran kembali dalam pandangan Buddhis. Kedua narasumber ini menjelaskan hubungan yang sangat erat antara tindakan kita, yaitu karma dengan proses kelahiran kembali yang dialami setiap makhluk hidup. Pertama nih, mari kita pahami dulu apa itu karma. Dalam ajaran Buddha, karma berarti tindakan baik berupa pikiran, ucapan, maupun perbuatan yang memiliki akibat moralnya. Karma bukan hanya sekedar perbuatan baik ataupun buruk, tetapi juga mencakup niat yang melatar belakangi setiap tindakan kita. Biku Utamo menjelaskan bahwa karma itu bekerja seperti hukum alam moral gitu ya, mirip dengan hukum sebab akibat. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan niat tertentu akan menghasilkan sebuah buah ataupun wibaka yang sesuai. Jika kita menanam benih kebaikan melalui pikiran yang penuh cinta kasih, ucapan yang jujur, dan perbuatan bermanfaat, maka hasilnya akan membawa kebahagiaan. Nah, sebaliknya ya, jika kita menanam benih kejahatan melalui kebencian, keserakahan, ataupun kebodohan batin, maka hasilnya akan menimbulkan penderitaan. Bante juga menekankan bahwa karma bukanlah hukuman dari Tuhan, melainkan konsekuensi alami ya dari tindakan kita sendiri. Dengan kata lain, setiap orang itu bertanggung jawab penuh ya atas kebahagiaan dan juga penderitanya sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kelahiran kembali menurut ajaran Buddha. Kehidupan itu tidak memulai ketika kita lahir, tapi juga tidak berakhir saat kita mati ataupun meninggal. Kehidupan ini hanyalah satu bagian dari siklus panjang yang disebut dengan samsara, yaitu siklus kelahiran, kematian, dan juga kelahiran kembali. Dalam videonya, Bapak Cornelis Wawor itu menjelaskan bahwa kelahiran dan kematian itu bukan dua hal yang terpisah ya, melainkan satu proses yang terus berlanjut. Beliau itu menggunakan perumpamaan seperti nyala api lilin. Ketika satu lilin itu menyulut lilin lainnya, api baru menyala bukanlah api yang sama, tetapi juga bukan api yang berbeda. Begitu pula dengan proses kelahiran kembali, tidak ada jiwa yang berpindah, namun kesadaran dan energi karma itu berlanjut dalam bentuk yang baru. Beliau juga menegaskan bahwa bentuk kelahiran kita nanti, apakah lahir sebagai manusia, hewan, makhluk alam rendah, ataupun alam bahagia, semuanya itu ditentukan oleh kualitas karma yang kita kumpulkan selama hidup. Baik Biku Utamo maupun Bapak Cornelis Wawor sama-sama itu menegaskan bahwa karma adalah penyebab langsung dari kelahiran kembali. Setiap niat dan tindakan yang kita lakukan membentuk energi moral yang tidak hilang begitu saja ketika tubuh kita meninggal. Energi itu akan terus berlanjut ya, dan menjadi dasar bagi kehidupan berikutnya. Biku Utamo menjelaskan bahwa setelah kematian, karma yang terakhir itu yaitu kecenderungan batin yang paling kuat yang akan menjadi faktor penentu kelahiran berikutnya. Misalnya nih ya, jika seseorang itu meninggal dengan hati yang tenang, penuh kebajikan, maka karma baik itu akan memunculkan kelahiran di alam yang bahagia. Namun, jika seseorang itu meninggal dengan kebencian, ketakutan, penyesalan, maka karma buruk itu bisa membawa kelahiran di alam penderitaan. Sementara itu, Cornelis Wawor itu mengingatkan bahwa kita tidak perlu menunggu sampai mati untuk merasakan akibat karma itu ya. Dalam kehidupan sekarang pun, kita sudah bisa melihat bagaimana perbuatan baik membawa kedamaian batin dan perbuatan buruk menimbulkan kekacauan serta penderitaan. Dengan menjadi hal itu, kita bisa memperbaiki pola pikir, tindakan sejak sekarang, sehingga kelahiran kembali kita nantinya bisa menjadi lebih baik. Jadi hubungan antara karma dan kelahiran kembali bisa kita ringkas seperti ini. Karma adalah sebab moral, kelahiran kembali adalah eksistensialnya. Nah, dari kedua pembicaraan itu, kita itu bisa menarik pesan penting untuk kehidupan kita sehari-hari ini, bahwa apapun yang kita alami hari ini bukanlah kebetulan saja. Itu adalah hasil dari tindakan dan pikiran kita masa lalu.
Dan apapun yang kita lakukan hari ini akan menjadi sebab bagi masa depan. Baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya, pemahaman ini seharusnya tidak membuat kita takut ya, tapi justru membuat kita itu bersemangat untuk menanam kebajikan. Biku Utamo juga menekankan bahwa pentingnya hidup kesadaran penuh, sati, dan belas kasih karuna, agar kita itu tidak lagi dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Sementara Pak Cornelis Wowo itu mengingatkan bahwa kelahiran kembali bukanlah nasib, melainkan cermin dari pilihan moral kita sendiri. Dengan memahami hubungan antara karma dan kelahiran kembali, kita itu bisa belajar bahwa hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, menolong sesama, dan menanam benih kebaikan bagi kehidupan yang mendatang. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa karma dan kelahiran kembali adalah dua sisi dari satu hukum universal. Hukum sebab akibat yang menuntun perjalanan kesadaran setiap makhluk hidup. Memahami hukum ini berarti memahami tanggung jawab kita terhadap kehidupan. Bukan hanya sekarang, tetapi juga nanti ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga rangkuman ini dapat menambah pengertian kita tentang ajaran Buddha dan mendorong kita untuk hidup lebih bijaksana setiap harinya. Sadu, sadu, dan sadu.